Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya, yaitu praktikum mandiri fisika menentukan percepatan gravitasi bumi. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan nama anggota. Yang pertama, ada Irgi Ahmad Farezi. Yang kedua, ada Kapita Kustia Zepti Kirana. Yang ketiga, ada Nawa Ituna. Yang keempat, ada Salsia Legita Setiawan. Dan yang kelima, saya sendiri, yaitu Trisanti. Dan yang keenam, ada Fanya Alicia Zafira. Kajian teori. Percepatan gravitasi merupakan suatu percepatan yang dibutuhkan sebuah partikel bermassa untuk menarik partikel bermassa lain ke arahnya dalam jarak atau medan gravitasi tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irgi Ahmad Farezi dari kelas 10 MIPA 5 nomor absen 19. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari PPT ini. Tujuan yang pertama untuk melengkapi tugas fisika. Tujuan yang kedua menghitung periode ayunan bandul sederhana. Tujuan yang ketiga mengukur percepatan gravitasi. Informasi pengukuran. Lokasi informasi pengukuran yang pertama di rumah saya. Jalan Anggrek 1, nomor 26, RT 001, RW 05, Petukangan Utara, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Lokasi informasi pengukuran kedua di rumah Kapita, Jalan Haji Jimin, RT 009, RW 002, nomor 19, Petukangan Utara, Jakarta Selatan. Lokasi informasi pengukuran yang ketiga di rumah Nawa, Jalan Sapurwa 1, Blok NB, nomor 26, Nutaloka, Sektor 14, 6, BSD Tangerang Selatan. Yang keempat di rumah Salsa, Jalan Joglo Raya, nomor 64, RT 002, RW 006, Jakarta Barat. Yang kelima, lokasi informasi pengukuran di rumah Santi, Jalan SD Impres, Gang F1, nomor 15, RT 02, RW 04, Jakarta Selatan. Yang keenam, lokasi informasi pengukuran di rumah Fanya, Jalan M. Saidi Raya, Klaster Perdana nomor 10, Petukangan Selatan, Jakarta Selatan. Halo semuanya, nama saya Nawaituna dari MIPA 5 absen 29 dan sekarang saya akan menjelaskan alat dan bahan yang diperlukan dalam melakukan praktikum fisika ini. Yang pertama kita akan membutuhkan stopwatch, yang kedua statif, bisa menggunakan alat yang ada di dalam rumah, contohnya seperti gagang pintu, yang ketiga benang atau tali dengan ukuran yang bervariasi. Di sini kita menggunakan ukuran 30 cm, 31 cm, 32 cm, 34 cm, 35 cm, dan 40 cm. Yang keempat, kita membutuhkan mistar atau meteran untuk mengukur panjang talinya. Yang kelima, kita membutuhkan beban, bisa menggunakan apa saja, contohnya penghapus. Dan yang terakhir, kita membutuhkan busur untuk mengukur besar simpangan sebesar 30 derajat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang skema percobaan ini. Yang pertama, tali diukur menggunakan mistar. Yang kedua, tali diikat ke kaitan statif dan diikat ke beban. Yang ketiga, tali diberikan simpangan sebesar 30 derajat. Lalu stopwatch dimulai bersamaan dengan dilepaskannya tali. Hitung waktu selama 10 getaran. Perkenalkan, nama saya Fanya Alicia dari absen 40. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah percobaan dari praktikum yang sebelumnya telah kami lakukan. Yang pertama, yaitu menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, mengukur panjang tali menggunakan mistar dan ukuran 30, 31, 32, 34, 35, dan 40 cm. Kemudian kami mengikat tali tersebut ke statif yang digunakan dan juga mengikatkan tali ke beban yang digunakan. Yang keempat, memberi simpangan pada ayunan bandul dengan sudut 30 derajat. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, memulai percobaan dengan menghitung waktu ayunan 10 getaran dan stopwatch dimulai bersamaan dengan diayunkannya bandul. Percobaan pertama ada Santi yang menggunakan panjang tali 30 cm, besar sudut 30 derajat, dan waktu yang digunakan 12,2 second. Percobaan yang kedua yaitu ada Kapita menggunakan panjang tali 31 cm,
besar sudut 30 derajat dan waktu yang digunakan 12,09 second. Percobaan ketiga ada irgi, menggunakan panjang tali 32 cm, besar sudut 30 derajat, dan waktu yang dihasilkan 11,95 second. Percobaan keempat ada fanya, menggunakan panjang tali 34 cm, besar sudut 30 derajat, dan waktu yang dihasilkan 11,51 second. Percobaan 5 ada nawa, menggunakan panjang tali 35 cm, besar sudut 30 derajat, dan waktu yang dihasilkan 13,54 second. Dan percobaan terakhir ada salsa, menggunakan panjang tali 40 cm dengan besar sudut 30 derajat dan waktu yang dihasilkan 13,37 second. Perkenalkan, nama saya Salsa Gita Setiawan, nomor absen 33. Saya akan mempresentasikan data hasil pengukuran dan analisis data dengan rumus periode T sama dengan T per N dan sudut simpangan 30 derajat. Pertama, dengan panjang tali 30,00 cm dalam waktu ayunan 10 getaran 12,2 second, maka periode yang didapat adalah 1,22 second. Yang kedua, dengan panjang tali 31,00 cm dalam waktu ayunan 10 getaran 12,9 second, maka periode yang didapat adalah 1,209 second. Yang ketiga, dengan panjang tali 32,00 cm dalam waktu ayunan 10 getaran 11,95 second, maka periode yang didapat adalah 1,195 second. Yang keempat, dengan panjang tali 34,00 cm dalam waktu ayunan 10 getaran 11,51 second, maka periode yang didapat adalah 1,151 second. Yang kelima, dengan panjang tali 35,00 cm dalam waktu ayunan 10 getaran 13,54 second, maka periode yang didapat adalah 1,354 second. Yang terakhir, dengan panjang tali 40,00 cm dalam waktu ayunan 10 getaran 13,37 second, maka periode yang didapat adalah 1,337 second. Dengan ketidakpastian penggaris 0,05 cm dan ketidakpastian stopwatch 0,05 second. Setelah menghitung periode ayunan bandul, percepatan gravitasi dapat dihitung menggunakan rumus G sama dengan 4 Pi kuadrat dikali L per T kuadrat. Percobaan pertama, G sama dengan 4 dikali 3,14 dikali 3,14 dikali 0,30 dibagi 1,22 dikali 1,22 sama dengan 7,94915 meter per second kuadrat atau sama dengan 7,9 meter per second kuadrat. Percobaan kedua, G sama dengan 4 dikali 3,14 dikali 3,14 dikali 0,31 dibagi 1,209 dikali 1,209 sama dengan 8,36428 meter per second kuadrat atau sama dengan 8,4 meter per second kuadrat. Percobaan ketiga, G sama dengan 4 dikali 3,14 dikali 3,14 dikali 0,32 dibagi 1,195 dikali 1,195 sama dengan 8,83.758 meter per second kuadrat atau sama dengan 8,8 meter per second kuadrat. Percobaan keempat,
G sama dengan 4 dikali 3,14 dikali 3,14 dikali 0,34 dibagi 1,151 dikali 1,151 sama dengan 10,12156 meter per sekon kuadrat atau sama dengan 10,1 meter per sekon kuadrat. Percobaan kelima, G sama dengan 4 dikali 3,14 dikali 3,14 dikali 0,35 dibagi 1,354 dikali 1,354 sama dengan 7,53686 meter per sekon kuadrat atau sama dengan 7,5 meter per sekon kuadrat. Percobaan ke-6, G sama dengan 4 dikali 3,14 dikali 3,14 dikali 0,40 dibagi 1,337 dikali 1,337 sama dengan 8,82504 meter per sekon kuadrat atau sama dengan 8,8 meter per sekon kuadrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kavita Kuzizati Kirana dari kelas 10 IPA 5, nomor absen 20. Di sini saya akan membacakan pembahasan yang dilakukan oleh kelompok kami. G sama dengan buka kurung G1 plus G2 plus G3 plus G4 plus G5 plus G6 tutup kurung dibagi 6. G sama dengan buka kurung 7,9 plus 8,4 plus 8,8 plus 10,1 plus 7,5 plus 8,8 tutup kurung dibagi 6 yang mempunyai hasil 51,5 dibagi 6 sama dengan 8,58333 meter per sekon persegi sama dengan 8,58 meter per sekon persegi. Berdasarkan data yang telah kami peroleh, nilai percepatan gravitasi pada hasil pengukuran menggunakan alat yang kami gunakan sebesar 8,58 meter per sekon persegi. Jika dibandingkan dengan nilai ketetapan gravitasi, yaitu 9,8 meter per sekon persegi, maka terdapat error kurang lebih sebesar 1,22 meter per sekon persegi. Hal ini terjadi akibat kurangnya ketelitian dan kecerobohan saat melakukan percobaan. Kesimpulan, hasil praktikum mengukur percepatan gravitasi bumi yang kami lakukan adalah sebesar 8,58 meter per sekon persegi. Dari percobaan bandul sederhana tersebut, dapat disimpulkan bahwa periode ayunan sangat erat kaitannya dengan panjang tali yang digunakan. Karena semakin panjang tali bandul, periode akan semakin besar. Semakin pendek tali bandul, periode akan semakin kecil. Tetapi, tidak hanya panjang pendeknya tali yang dapat mempengaruhi besar kecilnya periode. Di dalam percobaan ini, kami juga menggunakan massa benda yang berbeda-beda yang juga dapat mempengaruhi besar kecilnya periode. Sekian dari kelompok saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.